usahakan ketika hidup di dunia itu meraih cintanya Allah. Saya tanya, ibu cinta sama Allah? Nggak kompak. Tadi sama Markona kenceng banget. Ibu cinta sama Allah? Bener? Cius? Iya. Makanya ketika kita cinta sama Allah, kita juga harus berusaha menggapai cintanya Allah. Dengan cara apa? Tadi as-salatu fi awwali waqtiha. Begitu beduk, duk, duruk, duk, duk, duk. Ya kan azan, Bu. Masa azan tok 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 nggak gitu juga kali. Kan semangat, betul apa betul? Iya. Nah, begitu mendengar langsung, udah dipanggil sama Allah nih, disuruh sholat, suruh bahagia, langsung buru-buru ke kamar mandi, ngegelar saja. Itu Allah cinta, meskipun sholatnya Allahu Akbar, jentul, judit, julek, selesai. Betul apa betul? Tapi begitu dipanggil langsung nyaut. Coba ibu punya anak, yang satu kalau dipanggil cicing wae cenah. Saya sering sekali memberikan contoh ini. Ibu punya anak dua, yang satunya ini kalau ngomongnya itu kalau dipanggil misalnya diem aja, walaupun ngomongnya sopan, tapi yang satu lagi kalau dipanggil walaupun dia ngomongnya sompral tapi langsung nyamperin. Ibu seneng yang mana? Kesel nggak ketika dipanggil, Jang, kadieu, kesini Jang, diem baik. Seneng apa enggak ibu? Kesel apa enggak ibu? Kesel enggak? Tapi begitu anak dipanggil, Jang, kadieu, Jang, kesini, siap mak. Nah, seneng apa enggak? Seneng kan? Seneng kan? Meskipun anak itu enggak terlalu pinter. Bener apa bener? Meskipun anak itu enggak terlalu pinter, tapi begitu dipanggil langsung. Makanya Allah juga cinta. Nah, ibu-ibu jangan main dirahmati Allah. Karena gini, ketika kita mendapatkan, bukan hanya mendapatkan cinta Allah, tapi itu juga kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah cinta, kalau kita sudah bahagia, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena untuk dimasukkan ke dalam surga, salah satu cirinya harus bertakwa. Harus apa? Bertakwa. Coba saya mau ibu bacain surah Alif Lam Mim Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul 1, 2, 3. Terus ayat 2, jangan dulu ke ayat 3. Hudalil mut, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa? Ayat ketiganya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu yang mendirikan sholat. Jadi kalau mau takwa itu mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah mendirikan sholat, betul? Nah, karena gini, ketika seseorang sudah bertakwa, Allah akan memberikan jaminan. Allah akan ngasih jaminan. Allah memberikan janji, untuk orang-orang yang bertakwa. Apa janji Allah? Janji Allah itu ada di surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, untuk orang yang bertakwa maka akan aku berikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar apa? Bukan keluar dari sini, apalagi keluar dari rumah. Jalan keluar dari setiap permasalahan. Makanya saya bilang, kalau punya masalah, itu jalan keluar yang pertama dengan cara kita sholat. Ibu percaya atau enggak? Benar. Contoh yang paling sederhana sekali, sering banget saya ngasih contoh ini. Kalau orang ketika uangnya hilang pas lagi sholat suka ingat. Betul apa betul? Ibu naruh duit di mana? Ya Allah, duit tinggal selembar-lembarnya. Ya Allah, gajian masih 1 minggu, duit tinggal 1 lembar. Keselip di mana ya Allah? Nggak ketemu bu. Sekalinya sholat, Allahu Akbar, ya
itu duit saya selipin di bawah baju. Benar apa benar? Berarti sholat ini, kata Allah, orang yang sholat itu akan Allah berikan jalan keluar. Karena Rasulullah tuh bilang, Bu, ad-dunya la tasfulil mu'min. Dunia ini adalah tempatnya ad-dunya la tasfulil mu'min. Dunia ini butek, nggak jernih. Kenapa nggak jernih? Karena memang tempatnya masalah. Jadi kalau ibu selama di dunia menghadapi masalah, jangan ngerasa ya Allah ini teh masalah melulu. Emang dunia tempatnya masalah. Ibu nikah sama suami berarti nikah sama masalah. Bener apa enggak? Ibu punya anak berarti punya masalah. Sebelum nikah masalahnya belum nikah. Begitu menikah berarti menikahi masalah. Belum punya anak masalah. Sudah punya anak berarti punya masalah. Ibu lagi bangun rumah berarti lagi bangun enggak kompak. Ibu lagi bangun rumah berarti lagi bangun. Ibu lagi nyari kerja berarti lagi nyari. Bener nggak? Iya, bener nggak? Bener kan? Karena gini, kita ini ketika punya masalah bukan dituntut untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menyiapkan diri dari masalah satu untuk menuju masalah yang lainnya. Betul nggak, Bu? Emang pernah ibu dalam hidup ini kelar masalah, nggak ada masalah apa-apa? Nah, karena saya lihat ini wajahnya agak-agak bermasalah ini. Iya. Kenapa? Kok kita dikasih masalah sama Allah? Bukan untuk kita meminta ya Allah jangan sampai ada masalah, bukan. Ya Allah, bagaimana caranya kita bisa menikmati masalah? Gimana caranya supaya kita bisa menikmati masalah? Saya tanya, ibu nikmat dapat masalah? Katanya tadi iya. Saya tanya, ibu sudah menikmati masalah apa belum? Enggak kompak. Ibu sudah menikmati masalah apa belum? Jadi menurut ibu dapat masalah itu nikmat? Bener. Jangan habis saya terangin baru ya kerasa nikmatnya. Karena ketika kita mendapatkan masalah bukan berhenti di masalah itu, tapi akan menuju ke masalah selanjutnya. Tugasnya kita bagaimana ketika kita menghadapi masalah sampai bisa menikmati masalah. Contoh orang main bola. Orang main bola itu sama aja lagi mainin masalah, Bu, lagi nyari masalah. Bola satu dikejar-kejar. Bener nggak, Bu? Bener nggak? Bola satu dikejar-kejar apa nggak nyari masalah? Satu biji dikejar-kejar, tapi kan nikmat. Ya, bola sudah dioper ke gelandang sebelah kanan. Ya, akhirnya itu kiri dan ya terus ditendang lagi maju dan gol. Nikmat apa enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Ketika sudah gol, nikmat. Jadi kita ini di dunia untuk menikmati masalah. Contoh mau menikmati masalah. Ada anak laki-laki lagi naik motor boncengan, ketemu sama anak perempuan lagi naik motor boncengan. Ketika ketemu itu sama anak laki-laki dipepet, cewek kawin yuk. Terus tiba-tiba yang ceweknya nyaut, ayo. Kira-kira laki-lakinya mau apa enggak? Malah dikira cewek stres, Bu. Nggak kenal nggak apa diajak kawin langsung mau. Tapi kalau coba, wah udah kenal, begitu udah kenal dideketin kan biasanya perempuan dideketin, ih siapa sih, bener nggak, Bu? Sampai akhirnya deketin terus, minta nomor WA-nya, masih nggak dikasih juga, deketin lagi, deketin orang tuanya, sampai akhirnya begitu ngelamar diterima, yes.
ada perjuangannya. Makanya sama Allah kita ini tuntut untuk bisa menikmati masalah, bukan lari dari masalah. Oke, kita lanjut lagi. Gini, ini sekedar filosofinya aja ya Bu ya. Karena satu, orang yang melaksanakan sholat sama Allah akan dicintai. Yang kedua akan pertama bahagia, kedua dicintai. Kenapa bahagia? Karena kalau kita buka ke dalam kitab Matan Takribnya, Bu Haji silahkan boleh dibuka kitab Matan Takribnya di halaman 86. Ini berkaitan dengan sunnah hayat. Dengan sunnah hayat. Ibu tahu sunnah hayat? Kan dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Sunnah hayat itu yang seperti apa? Yang ketika ditinggalkan tidak harus memakai sujud syahwi. Sedangkan sunnah abad yang harus menggunakan sujud syahwi. Nah, di dalam sini Matan Takrib ayat 86 disebutkan wahayatu adapun sunnah hayat khamsatu asyara ada 15. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, yaitu ketika mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Jadi ini pahala. Bahkan di dalam sholat ngangkat tangan pada saat takbiratul ihram aja Allah berikan pahala. Apa enggak bahagia? Timbang ngangkat tangan, timbang ngangkat tangan. Makanya ibu jangan suka gelut gara-gara ngangkat tangan. Apalagi ngelihat yang ngangkat tangan ya muter-muter. Itu dia nggak bakal ngebatalin sholat. Kenapa? Karena dia muter sebelum selesai salam. Kan gini, Allah yang muter, misalnya ibu nemuin yang muter Allahu Akbar, dia masuk sholat ketika bar. Muternya udah masuk sholat apa belum? Belum. Makanya udah biarin dia mau muter, dia mau silat. Yang penting pada saat dia sudah Allahu Akbar, tangannya diem. Coba ngangkat tangan aja Allah kasih pahala, Bu. Gimana nggak baik Allah sama kita ya? Betul nggak? Gimana nggak baik Allah sama kita? Kemudian di sini lagi wa indar ruku' dan juga sebelum ruku', ya kan? Wa rafa'i minhu dan juga setelah bangun dari ruku'. Jadi saya tanya, ketika ibu ruku, kalau ibu nggak ngangkat tangan, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau ibu nggak ngangkat tangan, boleh. Karena hukumnya di sini hanya sunnah hayat. Sunnah apa, Bu? Hayat. Kan kalau udah bagian kefikihnya pada diem baik. Makanya saya selingin sama filosofinya supaya ibu nggak terlalu nggak terlalu bingung, ya, nggak terlalu serius. Karena saya tahu ngaji kalau serius juga bikin puyeng. Betul apa betul? Karena ibu ke pengajian ini sebenarnya mau ngilangin puyeng. Bu Haji nanti udah nyiapin mau ngilangin puyeng katanya. Betul apa betul? Iya kan Bu Haji, benar nggak? Iya. Kenapa ketika ngaji kok saya seling-selingin dengan guyonan, dengan ketawa, tapi yang otomatis bukan sekadar ketawa hahaha ya, tapi ada hikmah di dalamnya. Karena saya tahu ibu ketika di rumah itu udah puyeng. Datang ke sini kalau saya ngasih pelajaran yang bikin puyeng, saya dosa nanti. Ibu makin puyeng. Betul apa betul? Karena ngaji itu bukan cuma nambah iman, tapi juga nambah imun. Tahu imun? Kesehatan. Nambah imun itu dengan cara banyak ketawa. Ini saya bahas kesini lagi nggak apa-apa, nggak puyeng.
Oke, saya lanjutin lagi ya. Iya, udah beres kan tadi ketawanya ya. Kemudian apalagi yang di sini sampai mana tadi? Wa indar ruk'i wa raf'i minhu, dan juga bangun dari ruku. Wad'ul yumna 'ala shimal, dan juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tuh. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sudah termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat, ada pahala di dalamnya. Kemudian wat tawajjuhi wal isti'adatu wal wat tawajjuhi wal isti'adah, dan kemudian yaitu adalah membaca tawajjuh atau doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi, terus wal ardu hanifam, terus inna ibu mang agarnya inna salati wa nusuki, coba inna salati terus la syari, nah itu pahala. Jadi seandainya ini termasuk dalam sunnah hayat, seandainya ketika ibu lagi sholat jamaah, kemudian ibu buru-buru karena mengejar imam, maka ini boleh tidak dibaca, karena yang menjadi rukun adalah al-fatihah, rukun qauli, hanya takbir pada di awal, membaca al-fatihah, kemudian apa lagi? Membaca syahadat, sholawat, dan juga salam. Saya lanjutkan ya. Wal isti'adah, dan juga membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu juga termasuk dalam sunnah. Kemudian wal jahru fi mawadhi'i wal israru fi mawadhi'i, yaitu membaca kencang pada tempatnya atau membaca sir atau pelan pada tempatnya, itu juga termasuk dalam sunnah hayat. Wa ta'minu, dan juga mengucapkan amin, itu juga sudah ada pahala. Makanya Bu, saya ini pernah ada seorang jamaah usia 80 tahun. Jamaah ini mohon maaf, awalnya Islam, cuma ketika dia pergi ke luar negeri menikah dengan orang Australia, kemudian pindahlah ya, sampai akhirnya suaminya meninggal, balik lagi ke Indonesia. Waktu itu jadi jamaah saya ngaji, akhirnya bilang, Ustazah, saya pengen belajar sholat lagi, tapi saya bingung, usia saya saja sudah 80 tahun, berdirinya saya aja sudah susah, apalagi kalau saya harus menghafal. Saya jujur Ustazah, kalau Al-Fatihah saya masih bisa hafal, tapi bacaan-bacaan sholat yang lainnya saya berat untuk menghafal. Saya bilang sama ibu tersebut, ibu, yang wajib itu rukun qauli itu cuma 5. Takbir, Al-Fatihah, syahadat, sholawat, dan juga salam. Maka bacaan-bacaan sholat lainnya pada gerakan-gerakan dalam sholat itu semua hukumnya adalah sunnah. Terus saya harus ganti dengan apa Ustazah? Saya nggak hafal. Sami Allahu liman hamidah, baca subhanallah. Terus apa lagi Ustazah? Baca subhanallah, 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 baca aja 3 kali. Apalagi Ustazah? Sujud baca subhanallah 3 kali. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti perkara nggak baca ini disebutnya malah jadi nggak sah sholatnya. Sah tetap ya, karena rukun hayat. Lanjut dikit lagi. Atau ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanya dulu? Atau lanjut?
Saya lanjut aja ya. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, dan juga membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Ya. Dan juga membaca surah setelah Al-Fatihah. Jadi kalau sholat wajib itu hukumnya adalah sunnah. Makanya gini, saya pernah juga dapat pertanyaan, Ustazah, katanya kalau sholat duha itu surah pertamanya harus Asyamsi wa duhaha. Kemudian surah keduanya harus surah ad-duha. Tapi kan saya nggak hafal. Terus katanya bagusnya itu 6 rakaat katanya. Saya bilang, Bu, jangan pernah mewajib-wajibkan sesuatu yang sunnah. Kalau memang ibu lagi sibuk, sanggupnya 2 rakaat nggak apa-apa. Kalau emang ibu hafalnya surah kul, triple kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, plus kul ya ayyuhal kafirun. Nggak bisa teh itu mah. Boleh nggak saya cuma baca triple kul? Boleh. Sekali lagi, Allah pengen hambanya bahagia. Allah tidak ingin memberatkan hambanya dengan ibadah. Justru Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat bukan untuk memberatkan dengan ibadah, tapi supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Allah bisa memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan juga supaya apa lagi? Min haitsu la yahtasib, supaya Allah bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini kalau udah takwa urusannya sama sholat. Kalau udah sholat takwa. Kalau sudah takwa, ciri masuk ke dalam syurga. Semuanya akan Allah permudah. Kalau orang takwa Allah permudah, Bu. Kan dikasih jalan keluar. Berarti mudah semuanya. Mau makan mudah. Coba mau makan, mau minum, rumah tangga, mau meninggal mudah. Saya tanya, Ibu mau meninggal mudah? Saya tanya, Ibu mau meninggal mudah? Kan mudah, saya tanya. Mau meninggal mudah? Mau meninggal cepat? Mudah itu cepat. Kan pertanyaannya rada rancu ini. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan ibu semuanya di sini panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini sunnah hayatnya sebelumnya belum selesai. Insya Allah nanti diselesaikan lagi karena jam sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 jam setengah. Kenapa? Oh, sambil salawatan aja. No. Oh ya udah. Sebelum doa ada yang mau muter dulu, kita baca sholawat sama-sama Bu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu
khusyuk sejenak. Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan wasilah pengajian ini Allah angkat penyakit kita, Allah selesaikan masalah kita, Allah panjangkan umur kita yang masalah dunia akhirat, Allah ijabah segala doa-doa kita, Allah soleh-solehkan anak keturunan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala salatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya ghanib ya karim ya dzal fadl azim ya wasi'al 'ata'i wal karam. Allahumma ghanina bihalalika wakfini bifadlika 'amman siwak. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mahmanna kulli mukhif. Yassir 'alaina kulli 'asir fataysir 'asir wa 'alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Wa adhin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Wa adhin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Wa adhin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Sama-sama semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kesalahan